Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Izul Haq Tarif Fuzuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan. Oke, pertama teori kepuasan pengertiannya adalah teori konten. Teori konten adalah kelompok teori motivasi yang berfokus pada faktor-faktor internal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Teori ini berupaya mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan individu sebagai pendorong utama perilaku. Fokus utama dari teori kepuasan adalah pertama, kebutuhan individu. Teori ini menekankan bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk mencapai kepuasan. Faktor internal contohnya berbeda dengan teori proses yang fokus pada bagaimana motivasi muncul. Teori konten lebih memperhatikan apa yang memotivasi seseorang. Yang kedua ada pemuasan kebutuhan. Perilaku individu dipengaruhi oleh upaya mereka untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kelebihan dari teori ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor internal yang memotivasi individu dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Namun, kekurangan dari teori ini adalah bahwa ia terlalu menyederhanakan kompleksitas motivasi manusia dan sulit untuk mengukur serta memvalidasi kebutuhan individu secara objektif. Berikut ada beberapa teori yang termasuk dalam kelompok teori kepuasan. Antara lain adalah yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua ada teori X dan Y. Yang ketiga ada teori ERG. Yang keempat ada teori kebutuhan MC Sliland. Yang kelima ada teori motivasi Huygens. Untuk teori hierarki kebutuhan Maslow adalah pengertiannya adalah sebuah ide yang dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang tersusun seperti piramida. Kita harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar dulu sebelum bisa fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu seperti kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan untuk istirahat. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita akan kesulitan memikirkan hal lain. Setelah itu ada kebutuhan akan rasa aman seperti keamanan tempat tinggal dan pekerjaan. Kalau kita sudah merasa aman, kita akan mencari kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan memiliki teman. Selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk merasa dihargai dan dihormati. Terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi yang terbaik. Teori ini juga berguna dalam bidang lain seperti pendidikan dan pemasaran. Meskipun begitu, ada juga kritik terhadap teori ini. Beberapa orang berpendapat bahwa tidak semua orang mengikuti urutan kebutuhan yang sama. Ada juga yang mengatakan bahwa teori ini terlalu menekankan pada kebutuhan individu dan kurang memperhatikan kebutuhan sosial. Namun, secara keseluruhan, teori hierarki kebutuhan Maslow tetap menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dalam psikologi. Selanjutnya ada teori X dan Y. Dua pendekatan yang dikembangkan oleh Douglas McGregor pada tahun 1960-an untuk memahami perilaku dan motivasi karyawan dalam konteks manajemen. Teori X berasumsi bahwa manajer memiliki pandangan negatif terhadap karyawan. Percaya bahwa sebagian besar dari mereka tidak menyukai pekerjaan, cenderung menghindari tanggung jawab, dan lebih suka diarahkan daripada mengambil inisiatif. Dalam pandangan ini, karyawan dianggap termotivasi oleh faktor eksternal seperti gaji dan hukuman. Sehingga manajer perlu menggunakan kontrol ketat dan pengawasan untuk memastikan karyawan bekerja dengan baik.
Di sisi lain, teori Y berasumsi bahwa manajer memiliki pandangan positif terhadap karyawan. Dalam pandangan ini, karyawan dianggap memiliki potensi untuk menikmati pekerjaan, bersedia mengambil tanggung jawab, dan berinovasi. Karyawan dianggap termotivasi oleh faktor internal seperti kepuasan kerja dan pencapaian, sehingga manajer perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan mereka. Dalam konteks ini, karyawan dianggap memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Penerapan teori X dan Y dalam manajemen dapat dilihat dalam kepemimpinan, di mana manajer dapat memilih pendekatan yang sesuai berdasarkan situasi dan karakteristik tim. Namun dalam lingkungan yang lebih kreatif dan inovatif, teori Y lebih cocok. Teori Y juga mendorong pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pemberian tanggung jawab yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Organisasi yang menganut prinsip-prinsip teori Y cenderung memiliki budaya yang lebih positif, kolaboratif, dan inovatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Kelebihan dari kedua teori ini adalah memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan manajer terhadap karyawan dapat mengaruhi perilaku dan motivasi. Namun kekurangannya adalah bahwa teori ini terlalu menyederhanakan kompleksitas perilaku manusia dan situasi kerja. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ERG. Teori ERG ikon motivasi yang dikembangkan oleh Clayton Alderfer. Teori ini sebenarnya seperti penyederhanaan dari teori Maslow yang terkenal itu. ERG sendiri adalah singkatan dari 3 kebutuhan utama manusia: E. Existence, R. Relatedness, dan G. Growth. Untuk existence adalah kebutuhan keberadaan. Ini mirip dengan kebutuhan dasar Maslow seperti makan, minum, dan keamanan. Untuk R. Relatedness adalah kebutuhan hubungan. Ini tentang kebutuhan kita untuk berhubungan dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau rekan kerja. Yang ketiga ada growth, kebutuhan pertumbuhan. Ini adalah kebutuhan untuk berkembang dan mencapai potensi diri. Seperti kita ingin belajar, berkembang, dan merasa berguna. Pentingnya teori teori ini membantu kita memahami bahwa motivasi manusia itu kompleks dan tidak selalu linier. Dalam dunia kerja, teori ini membantu manajer untuk lebih fleksibel dalam memotivasi karyawan. Teori ini juga mengajarkan jika seorang karyawan merasa kurang memiliki hubungan yang baik di tempat kerja, maka manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersahabat. Intinya, teori ERG memberikan pandangan yang lebih realistis tentang bagaimana kebutuhan manusia bekerja. Berikutnya ada teori kebutuhan McClelland. McClelland dikembangkan oleh David McClelland, menjelaskan bahwa setiap orang punya 3 kebutuhan utama yang memotivasi mereka, tapi setiap orang punya kombinasi kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi apa saja kebutuhan itu? Yang pertama ada kebutuhan akan prestasi. Orang dengan kebutuhan ini suka tantangan dan ingin mencapai sesuatu yang sulit. Mereka tidak takut gagal, tapi mereka belajar dari kesalahan mereka. Yang kedua ada kebutuhan akan afiliasi. Orang dengan kebutuhan ini ingin memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Mereka suka bekerja dalam tim, menghindari konflik, dan ingin disukai oleh orang lain. Mereka merasa nyaman dalam situasi yang ramah dan kooperatif. Yang ketiga ada kebutuhan akan kekuasaan. Orang dengan kebutuhan ini ingin memiliki pengaruh dan kendali atas orang lain. Mereka suka memimpin, membuat keputusan, dan memenangkan argumen. Mereka ingin diakui sebagai orang yang berkuasa dan berpengaruh. Bagaimana teori ini bekerja? Setiap orang punya ketiga kebutuhan ini, tapi 1 atau 2 kebutuhan biasanya lebih dominan.
Misalnya, orang dengan kebutuhan prestasi yang tinggi mungkin lebih cocok untuk pekerjaan yang menantang dan kompetitif. Orang dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi mungkin lebih cocok untuk pekerjaan yang melibatkan kerja tim dan interaksi sosial. Selanjutnya di sini ada teori motivasi Higgins. Teori motivasi Higgins juga dikenal sebagai teori dua faktor. Dikembangkan oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959. Faktor Higgins dan faktor motivator. Faktor Higgins, faktor-faktor ini terkait dengan lingkungan kerja dan kondisi eksternal. Keberadaan faktor-faktor ini tidak secara langsung memotivasi karyawan, tetapi ketidakadanya dapat menyebabkan ketidakpuasan. Contoh faktor Higgins meliputi gaji dan tunjangan, kebijakan perusahaan, kondisi kerja fisik, hubungan dengan rekan kerja, dan atasan. Intinya faktor Higgins adalah hal-hal yang perlu ada agar karyawan tidak merasa tidak puas. Kedua, ada faktor motivator. Faktor-faktor ini terkait dengan pekerjaan itu sendiri dan pengalaman internal karyawan. Contoh-contoh faktor meliputi pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, peluang untuk berkembang, dan pekerjaan yang menarik. Faktor motivator adalah hal-hal yang membuat karyawan merasa puas dan termotivasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.